suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Hmm. Tapi Lita sama Heru bilang ke anaknya, kita nggak boleh ngaji. Karena kan sama Pak Jarwo nggak boleh kan? Iya. Dan permintaan anaknya ini dikasih tahu sama Lita dan Heru ke Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo juga ngelarang. Di hari itu, setelah balik dari rumah Pak Jarwo, Heru dan Lita jemput anaknya dan mereka pulang ke rumah. Besok paginya, pas anaknya mau bangun, anaknya itu nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri dari kasur. Terus posisi tidurnya tuh kayak orang udah dikafanin gitu loh, yang tangan yang ngelipet di atas perut. Dan ditepok-tepok gitu pipinya si anak ini sama Lita, gak bangun-bangun juga. Terus tiba-tiba anaknya ini ketawa dan buka matanya lebar. Abis itu dia ngomong, aku udah jadi pocong mah. Anjing. Ngeliat anaknya kayak gitu, Lita dan Heru akhirnya langsung ngebawa anaknya ke rumah Pak Jarwo. Tapi, waktu masuk ke rumahnya Pak Jarwo, si anak ini tuh teriak-teriak kayak ngeronta-ronta ketakutan, minta keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya, buat maksa anak ini masuk ke ruangan dan ke depan altar itu, anak ini harus dibopong sama beberapa orang. Setelah akhirnya didoain sama Pak Jarwo, dan udah mulai tenang, Pak Jarwo bilang, kalau anaknya Heru dan Lita ini belum suci. Dan Pak Jarwo bilang, untuk menghindari biar hal ini nggak kejadian lagi, biar anaknya kayak, ya nggak kesurupan lagi gitu ya. Pak Jarwo bilang, ini parah banget sih, ini kurang ajar banget sih, Muihnat. Anaknya Lita dan Heru ini disuruh buat mandi dan cebok pakai air zam-zam. Anjing. Parah banget kan? Ya lu tau lah, air zam-zam cuma boleh buat minum atau Iya. mungkin wudhu gitu kan. Ini dipakai buat cebok. Anjing. Setelah kejadian itu, Heru dan Lita masih sering ke rumah Pak Jarwo dan anaknya juga selalu dititipin ke rumah neneknya. Tapi, yang Heru dan Lita nggak tahu, si anak ini dikasih buat belajar ngaji sama neneknya. Ngajilah anak ini sama seorang ustadz dan ternyata ustadz ini nyadar ada hal yang aneh sama anaknya Heru dan Lita ini. Pak ustadznya ngomong, kamu kenapa? Kalau ada apa-apa ngomong aja sama saya. Ngomonglah anak ini ke Pak ustadz. Kalau dia tuh nggak suka lihat bapak ibunya ke tempat Pak Jarwo tiap malam. Tempatnya juga serem. Bahkan dia gak dibolehin belajar ngaji sama bapak ibunya. Karena kayaknya Pak ustadznya udah paham, ustadz ini tuh nyamperin ke rumah Heru dan Lita. Kayak dikonfront langsung yang intinya semacam, kalian mau sampai kapan kayak gini terus? Tapi Lita tuh ngebela dirinya kalau semenjak dia ke tempat Pak Jarwo, perutnya tuh nggak sakit lagi. Dan ibadah di tempat Pak Jarwo tuh bikin dia dan keluarga tuh sehat, terus ekonominya selalu baik selama ini. Pak Ustadz ini udah bilang, yang mereka percaya itu salah. Tapi Lita dan Heru ini batu banget, gak bisa dibilangin. Akhirnya, Pak Ustadz ini bilang, ya udah kalau kalian nggak percaya, silakan kalian buktiin sendiri. Pak Ustadz ini ngasih bacaan, terus nyuruh Heru dan Lita, tiap ritual malam Jumat itu, yang waktu mereka dalam tanda kutip ibadah itu, jangan bacain doa yang dikasih sama Pak Jarwo, tapi baca bacaan yang dikasih sama Ustadz ini. Nah, di malam Jumat berikutnya, ibadah mingguan kan tuh, Heru dan Lita bener tuh, cobain buat ngebaca bacaan yang dikasih sama Pak Ustadz ini. Dan bener aja Muinat, yang muncul di depan Heru sama Lita, itu bentuknya bukan kayak yang mereka lihat tiap malam Jumat sebelumnya. Wujudnya bukan yang cantik, bukan anggun yang kayak bidadari gitu. Tapi, kali ini mereka malah ngelihat pocong warnanya merah. Itu banyak banget berdiri di depan mereka. Dan, yang tadinya mereka lihat duduk di altar, yang mereka lihat kayak nabi itu, sekarang, itu berubah jadi makhluk yang gede banget. Sayapnya kayak kelelawar, warnanya merah, dan ada tanduknya di kepalanya. Anjing. Kayak iblis gitu loh. Iya. Di situ mereka tahu, selama ini yang mereka sembah tuh emang iblis gitu loh. Besokan harinya, Heru dan Lita langsung nyamperin Pak Ustadz yang jadi guru ngaji anaknya itu, minta didoain dan gak mau lagi balik ke sana. Dan setelah didoain, si Ustadz ini bilang, ternyata emang dari awal keluarga Heru dan Lita ini udah diincar sama sekte ini. Kok bisa? Nah, bahkan sekte ini yang bikin Lita punya penyakit di perutnya yang gak bisa sembuh-sembuh itu. Biar kesannya kayak Lita bisa sembuh melalui Pak Jarwo dan masuk ke sekte itu. Dan ternyata semua anggota sekte itu tuh keluarga yang punya satu anak. Dan harusnya yang jadi tumbal itu anak mereka. Untungnya Heru dan Lita tuh keluar sebelum anaknya jadi persembahan. Bayangin, lu punya anak satu-satunya, dan lu harus korbanin jadi tumbalnya iblis. Oh, jadi persembahan tuh berarti anaknya tuh harus Iya, meninggal. setelah kayak beberapa kali ritual, yang mana akhirnya anaknya harus ditumbalin buat si iblis ini. Oh, serius? Anjing, tapi gue masih nggak habis pikir aja sih, Bi. Kayak
Gimana caranya si sekte ini tuh bisa ketemuin keluarga mereka gitu loh. Nah, tadi kan ku bilang, ada kenalannya Lita yang orang pinter kan? Heeh. Nah, dari muridnya si Pak Jarwo ini yang kenalannya Lita, ya itu ngasih tahu kalau misalnya dia punya kenalan, yang kenalan itu keluarga yang punya satu anak. Makanya Lita diincar sama keluarganya. Ditambah lagi keluarga Lita ini bukan keluarga yang kuat agamanya lagi ya. Betul. Tapi gue masih penasaran sih, Bi. Sekte yang diikutin sama keluarga Lita tuh terkenal gak sih? Kayaknya sih nggak terkenal ya, Mu ya. Karena gue juga pas dapet ceritanya, nggak dikasih tahu nama sektenya itu apa. Oh, tapi di luar sekte yang si keluarga Lita ikutin, ada nggak ya sekte atau perkumpulan di luar sana yang nggak banyak orang tahu, tapi masih aktif sampai sekarang? Bisa sebutin nggak lo?